Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pujo Raharjo dari Serantai Teknologi Durat Mulia. Ketemu kali ini kita akan membuat media tanam dengan bahan baku ini. Nah, mengapa kita perlu menyiapkan pot-pot ya, beberapa pot itu kenapa gitu ya, ini kenapa salah satunya kita harus menyiapkan karena ini dulunya jadi satu ya, jadi ini nyambung di sini, terus kemudian kita potong. Ini sudah ada pot cadangan, terus kemudian ini kita tanam dan ini bisa tumbuh. Nah, ini kan kepanjangan, kita potong juga, kita tanam dan ternyata ini tumbuh kan. Nah, ini tumbuh. Nah, dengan tumbuh itu berarti harus disiapkan pot-pot cadangan. Nah, ini juga kita lihat ada anakannya nih. Ada anakannya, ada 3. Nah, 1, 2, 3. Berarti kan kita harus menyiapkan pot-pot cadangan juga kan, gitu. Jadi kita harus awas, harus jeli mana yang perlu pot-pot baru gitu ya. Nah, ini juga lidah buaya ini kan ada anakan nih, 1, 2, 3, 4, 5, banyak kan. Nah, ini perlu juga dipindah ke pot-pot yang baru gitu ya, ke pot-pot yang baru. Oleh karena itu marilah kita siapkan medianya. Nah, ini kita siapkan ada yang pertama, memang nanti ada tanah ya, ada tanah tanah asli ya, tanah dari yang bahan organiknya bagus ya, karena kalau di kota kan ini sebenarnya tanahnya sudah direkayasa karena dulu banyak berangkalnya begitu ya. Jadi istilahnya taman kecil di rumah kota itu sebenarnya hanya berapa meter nih banyak di beton juga gitu ya, ini untuk parkir. Jadi kita harus memanfaatkan bagaimana bertaman di kota ya, dan masa pandemi lagi, jadi sedang booming. Pertama memang perlu disiapkan tanahnya, kemudian ini ada arang sekam yang kita bakar gitu ya, yang kita bakar. Terus ini itu juga sekamnya gitu ya. Nah, terus kemudian ini bahan organik ini dari kasing, jadi istilahnya vermikompos. Jadi dulu ketika saya pulang dari New Zealand, di sana kenal dengan yang namanya Dr. Kurnia Kamil, dosen Fakultas Peternakan di Unpad. Kebetulan alhamdulillah kami juga memiliki pesantren teknologi Durat Mulia. Beliau mengajar pengabdian masyarakat dengan mengajari kami bagaimana beternak cacing. Nah, dia mengajari beternak cacing itu pada tahun 1999. Nah, saya pulang 1998, tahun kemudian mendirikan pesantren. Kemudian beliau menyumbang ilmunya bagaimana memelihara cacing. Dan cacing itu bisa bermanfaat untuk membersihkan kandang-kandang sapi yang kotor gitu ya. Kotoran sapi yang fresh kita kumpulkan, kita beri cacing, dan hasilnya ini kita memiliki produk
MGM, manen gede mulia gitu ya. Ini sebenarnya saya ambil dari pepatah Sunda ya, letik melak gede manen. Kecil sejak kecil kita udah menanam, besarnya manen, jadi itu sangat bagus sekali gitu ya. Terus kemudian ada 4 ya, nanti tanah ya, kita 4 bagian. Kecil-kecil aja dulu, nggak usah besar-besar, apalagi kalau nanti ibu-ibu kan capek ya. Nah, nanti tanah, kemudian komposnya cacing, vermikompos, kemudian arang sekam, kemudian sekamnya sendiri. Arang sekam itu perlu, jadi istilahnya sudah dibakar gitu, tengah bakar, itu bisa menyerap pestisida ya, yang tidak bagus untuk tanaman, diserap dia. Kemudian ada yang paling banyak leaching, pencucian adalah nitrogen kan, bisa tersimpan di arang sekam. Selain juga soil water holding capacity, memegang airnya tuh bagus gitu ya. Jadi yang pertama, tambahan lagi. Jadi dari bioreaktor yang untuk cacing, peternak cacing itu keluar yang namanya humid acid ya, humid acid. Ini penelitian saya tahun 2000 ya, sampai 2001 adalah bagaimana membuat pupuk organik ya. Jadi ada reaktor peternakan cacing, membuat casing, bawahnya itu keluar yang namanya humid acid. Nah, humid acid itu ada juga sekarang ya, dari ekstrak batu bara muda, tapi ini yang asli ya. Jadi ini ini untuk campuran. Pertama kali adalah, karena ini di kota, barang-barangnya itu dari pesantren sana, dari gunung gitu ya, tanahnya tanah hitam. Jadi ini porsinya satu-satu gitu ya, satu-satu satu pot gitu kan, satu-satu. Terus kemudian ini arang sekam, ini satu juga gitu kan, satu juga gitu. Jadi istilahnya mudah aja, 4 bagian, satu tanah, satu arang sekam, satu kompos gitu ya. Ya kompos kan bisa kompos kambing gitu ya. Jadi tapi yang sudah matang ya, masalahnya itu kalau komposnya belum matang itu nanti akan ada dekomposisi material, jadi nanti malah ada denitrifikasinya gitu ya. Dan kemudian ini akan casingnya. Nah, ini casingnya ya. Casingnya MGM. Nah, gitu kan. MGM. Nah, cacing. Ini biasanya nanti masih ada cacingnya. Satu juga gitu ya. Terus kemudian satu bagian juga. Nanti kalau mau ada nambah punya kompos yang unik lagi gitu ya, silakan aja. Yang penting tidak tanah semuanya. Soalnya kalau tanah semuanya itu nanti bisa padat ya, bisa padat. Nah, teman-teman, ini sudah ada
sebagian tanah pakai ember aja, embernya nggak usah yang bagus, nanti dimarahi sama nyonya. Ini yang bisa dipakai buat berkebun. Ini satu ya, satu. Gitu. Terus kemudian apa namanya, karang sekam, gitu kan. Terus kemudian kasingnya, gitu. Kemudian apa namanya, sekamnya itu sendiri. Nah kemudian jangan lupa ini apa namanya, pupuk organik. Jadi istilahnya dicampurkan apa, merata gitu, campurkan merata. Terus kemudian juga dikasih apa, air sedikit gitu ya, supaya tadi itu nyampur ya, supaya apa, sedikit basah gitu. Nah sekarang kita mulai bagaimana apa, mencampur tadi itu ya, 4 media tadi, sebenarnya 5 sih ya, 5, yang kelimanya itu pupuk organik ya. Kalau bicara masalah pupuk organik itu sebenarnya nanti ada produk lain, jadi kacang yang sudah agak dikeringkan gitu ya, itu akan diberi mikroba. Itu produknya lain lagi, itu hasil penelitian apa, kami ya kerjasama dengan Universitas Pajajaran gitu ya, dan juga dengan Biotek ya di Bogor gitu ya. Nah ini bagaimana menyalurkan hobi gitu ya. Nah, ini akan diketahui kapan sebenarnya campuran ini bagus. Nah, ini tanahnya belum belum ke bawah ya. Ini kelihatan partikelnya sekam karena warnanya beda, terus kemudian hitam, kemudian kacengnya. Nah, tanahnya belum, wah harus ke bawah nih. Nah, kita nyampur ke bawah. Kita, jangan banyak-banyak, 4 aja dulu, 1 ember lah gitu, 1 ember. Bisa lah ya, ibu-ibu juga bisa nih, pintar. Biasanya yang rajin itu malah ibu-ibu gitu ya. Saya dulu belajar media gini itu karena saya alumni sekolah SPMA ya, Sekolah Pertanian Menengah Atas dari SPMA Negeri Yogyakarta. Jadi masih ingat kalau pagi-pagi dulu habis subuh harus ke kebun bikin media apa, hortikultura gitu ya. Nah ini bisa dilihat ya, vermi kompos gitu ya. Nah kemudian udah kan, kembali lagi ke sini. Nah gitu. Tapi sebenarnya ada tekniknya juga sih. Nanti di YouTube selanjutnya. Ini kan hanya begini ya. Tapi kalau nanti mau nanam biasanya ditaruh dulu separuh begitu. Terus kemudian istilahnya itu ya seperti ini gitu kan, istilahnya baru apa namanya, nah begitu kan. Biasanya kecil dulu, nanti lama-lama kan tumbuh ke atas. Nah dikasih lagi gitu. Ini nanti juga sama, separuh dulu, yang itu kita cabut pelan-pelan gitu ya. Atau juga yang ini kita apa, cabut satu-satu, baru ditanam di sini gitu, baru dipenuhi lagi gitu. Jadi ini dosis dosisnya adalah 4 pot gitu ya.
Saya kira itu. Mudah-mudahan kalau ini bermanfaat, mohon dibantu dengan subscribe gitu ya. Kalau suka nanti ketemu lagi, tolong di like. Jadi istilahnya kita saling bantu membantu dan meramaikan bagaimana antisipasi di masa pandemi ini dengan bisa berkebun di lahan yang sempit. Lahan yang sempit ini, saya kira itu kapan-kapan nanti saya akan menerangkan tentang melati Jepang gitu ya. Di sana ada turi putih. Nah, turi putih kan teksturnya enak. Saya kira itu. Salam kami dari Bujora Harjo, Pesantren Teknologi Durat Mulia. Ya, ini jambu mini. Nah, ini turi putih. Nah, itu apa? Ini bunga kecilnya, ini berbunga, dan ini apa? Ada polong nanti ya. Ini adalah survival dari seratusan biji yang selalu terserang dengan belalang. Jadi ini jenis resistennya gitu ya. Jadi ada cabai, ada serai gitu. Jadi selamat memiliki kebun di kota dan bagaimana membuat medianya ya. Sudah kita praktekkan tadi ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.